Ulasan lebih jauh dari kedatangan vaksin dan kapan akan bisa dimulai vaksinasi akan diulas Christian Grish. Silakan Christian. Terima kasih Friska. Saudara 1,2 juta vaksin atau dosis vaksin siap pakai dari perusahaan Bio Farma asal Tiongkok Sinovac tiba di Indonesia Minggu malam di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Setelah mendapat izin dari Badan POM, vaksin ini akan didistribusikan ke sejumlah wilayah Indonesia melalui Dinas Kesehatan. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, kemudian asisten tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan. Nah, setelah vaksin Sinovac tiba, pemerintah sudah menjadwalkan kedatangan vaksin. Selanjutnya Presiden Jokowi menyatakan pada Januari 2021 akan tiba 1,8 juta vaksin yang siap suntik dan 45 juta bahan baku curah pembuatan vaksin COVID-19 yang nantinya akan diproses oleh Bio Farma. Tak hanya vaksin dari Sinovac, pemerintah menetapkan 6 vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Pertama, vaksin merah putih, vaksin dalam negeri ya, yang diproduksi oleh lembaga Eijkman. Kemudian vaksin ini ditargetkan selesai pada 2021 dan yang kedua adalah perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca dari Oxford University. Kemudian vaksin ini masih diuji coba ke 20.000 relawan. Lalu ada vaksin Sinopharm yang dikembangkan Grup Farmasi Nasional Tiongkok. Vaksin ini masih dalam tahap pengujian. Kemudian vaksin Moderna yang dikembangkan perusahaan farmasi di Amerika. Lalu vaksin Pfizer juga dari Amerika dan Sinovac dari Tiongkok yang juga masih melakukan uji tahap ketiga atau sudah dilakukan ya tahap uji ketiga di Agustus lalu. Sementara itu Ratu Inggris Elizabeth II akan disuntik vaksin COVID-19 dari Pfizer beberapa minggu ke depan. Ratu Elizabeth dan suaminya, Pangeran Philip, akan mendapat suntikan vaksin COVID-19 lebih awal. Keduanya yang sudah berusia di atas 90 tahun masuk kategori prioritas penyuntikan vaksin. Ratu Elizabeth bersedia disuntik vaksin untuk menjadi contoh agar warga Inggris tidak menolak vaksin COVID-19. Pemerintah Inggris telah memberi persetujuan penggunaan vaksin Pfizer di masa darurat. Kita bahas terkait kedatangan vaksin Sinovac dari Tiongkok bersama pengamat kesehatan masyarakat, Dr. Iqbal Mokhtar. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak Christian. Apa kabar? Kabar baik dan dapat kabar gembira semalam 1,2 juta vaksin Sinovac sudah tiba. Tahapan berikutnya apa, Dok? Untuk menunggu nanti ada proses vaksinasi. Saya kira yang pertama ini benar-benar merupakan kabar yang menggembirakan ya, karena kita sudah mendapat jatah vaksin ini. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh berbagai negara di dunia, mereka telah berusaha untuk mendapat jatah vaksin. Jadi merupakan hal yang sangat baik sekali. Namun, walaupun vaksin ini telah ada di Indonesia saat ini, itu kita tidak bisa gunakan langsung. Karena yang pertama kita harus mendapat persetujuan dari BPOM. Jadi BPOM dulu yang akan melakukan semacam review terhadap vaksin yang ada ini, kemudian nanti itu mengeluarkan persetujuannya mungkin dalam bentuk emergency use authorization. Kita tahu bahwa saat ini di penelitian di Bandung itu telah masuk pada fase uji 3 ya, fase 3 ya, dan komplitnya itu akan terjadi itu pada sekitar bulan April. Namun pada bulan Januari ini itu interim analysis reportnya itu sudah bisa diajukan dan karena itu kita harapkan sesuai dengan rencana dari BPOM bahwa kemungkinan besar emergency use authorization itu akan dikeluarkan minggu kedua atau minggu ketiga bulan Januari. Nah, setelah emergency use authorization ini keluar, baru bisa kita melaksanakan vaksinasi. Ini katakanlah mungkin sekitar bulan-bulan Februari insya Allah. Bulan Februari paling cepat. Kemudian tahapan distribusi sampai ke vaksinasi, proses vaksinasi menurut dokter saat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah daerah seperti apa? Pemerintah telah melakukan usaha yang sangat jelimet ya. Jadi mereka telah membuat rencana yang begitu detail tentang bagaimana distribusi vaksin ini. Secara keseluruhan itu bisa kita bagi atas dua. Yang pertama akan ada vaksin yang sifatnya diberikan gratis kepada masyarakat. Dan ini nanti jalurnya mulai dari pusat, kemudian turun ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Dinas Kesehatan Daerah, dan kemudian nanti akan ke Puskesmas dan Posyandu. Ini merupakan jalur yang diberikan secara gratis. Namun selain itu ada juga nanti vaksin yang sifatnya mandiri.
Jadi vaksin mandiri ini istilahnya itu berbayar ya. Jadi dari pusat itu akan diserahkan kepada daerah dan dari daerah itu akan menuju ke rumah sakit swasta yang ada. Dan nanti masyarakat yang berminat itu bisa melakukan pendaftaran di rumah sakit tersebut. Bahkan mereka itu telah menyiapkan sistem pendaftaran secara online yang sifatnya itu centralized. Jadi bisa diketahui berapa banyak nanti orang yang mendaftar, sehingga proses pemberian vaksinasi ini akan berjalan dengan lancar. Ada 6 kelompok masyarakat yang diprioritaskan menerima vaksin. Yang pertama adalah tenaga medis, tapi jumlahnya 3 jutaan, Dok. Bisa Anda koreksi angka yang saya miliki. Bagaimana kemudian membagi ini hanya ada 1,2 di tahap pertama, 1,2 juta vaksin? Iya, ini kan rencana awalnya itu yang akan datang itu sekitar 3 jutaan ya. Jadi yang pertama yang diberikan ini 1,2 juta dan mungkin akhir bulan ini atau awal tahun depan itu akan datang lagi 1,8 dalam bentuk jadi. Jadi totalnya itu ada sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan. Nah, kalau kita lihat dari 3 jutaan ini itu kan berarti targetnya itu sekitar 1,5 juta orang karena satu orang itu akan mendapat 2 dosis vaksin. Nah, ini yang pertama. Setelah itu pemerintah itu akan melanjutkan dengan vaksinasi yang berikutnya dengan menggunakan bahan yang juga diimpor dari Sinovac ini, tetapi bukan bahan jadi. Jadi secara bertahap, karena memang kita tidak mungkin langsung bisa memvaksinasi keseluruhan target itu dalam satu waktu tertentu. Saya kira yang akan diberikan prioritas ini adalah tenaga kesehatan yang benar-benar berada pada frontliner. Jadi mereka yang benar-benar bekerja berhadapan langsung dengan pasien-pasien, yang berhadapan langsung dengan exposure terhadap COVID ini. Jadi itu yang paling kan utama mendapat vaksin dalam masa-masa awal ini. Presiden mengatakan akan ada 15 juta bahan baku curah vaksin yang akan tiba bulan ini, bulan depan ada 30 juta. Itu apa bedanya, Dok, dengan siap pakai? Akan lebih lamakah kami menunggu untuk dapat vaksin kalau bahan baku curah yang dibawa? Tidak, sebenarnya bahan jadi ini maksudnya begitu datang itu sudah ready untuk digunakan. Namun tentu saja menunggu persetujuan dari BPOM dan persetujuan kehalalan dari MUI. Jadi sifatnya ready to launch. Nah, yang lain ini merupakan bahan yang belum jadi. Jadi begitu datang ke Bio Farma terlebih dahulu, Bio Farma istilahnya itu akan mengisinya, akan melengkapinya. Dan itu juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama karena sebenarnya bahan jadinya sudah ada. Core materialnya itu sudah ada. Sisa mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk kemudian bahan ini sudah bisa juga digunakan secara praktis. Dok, bagi mereka yang mungkin masih meragukan apakah ini bakal ampuh nggak ketika saya diberi vaksin Sinovac ini setidaknya yang sudah mulai dikirim ke Indonesia. Apa penjelasan Anda? Saya kira vaksin ini hingga saat ini ya, jadi kalau kita lihat memang secara publication ilmiah, vaksin Sinovac ini sebenarnya telah melakukan publication ilmiah itu tentang imunogenitasnya. Jadi mereka telah mempublish kemampuan vaksin ini dalam sebuah jurnal ilmiah Lancet, di mana ini merupakan hasil dari uji tahap 1 dan tahap 2, di mana didapatkan bahwa memang vaksin Sinovac ini itu ternyata memberikan imunitas atau antibodi yang tinggi. Namun efikasinya sendiri itu masih akan ditunggu pada hasil uji fase 3 yang masih sementara berjalan ini. Dan pada fase 3 ini ada 3 yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah imogenitasnya, kemudian yang kedua adalah efikasinya, dan yang ketiga itu adalah safety-nya. Nah, rencananya laporan-laporan ini itu akan diberikan pada bulan Januari. Jadi saya kira juga cukup sangat beralasan bahwa BPOM itu akan mengeluarkan emergency use authorization itu sekitar minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari. Oke, kita harapkan Februari. Tapi seperti yang dikatakan oleh Presiden, vaksin tidak menghapuskan kita untuk taat protokol kesehatan, tetap taat 3M. Dr. Iqbal Mukhtar, pemerhati atau pengamat kesehatan masyarakat, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.